Shalom, jemaat Family Blessing, apa kabar? Tetap semangat, tetap antusias memuji, memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Kita percaya saat ini Dia ada di tengah-tengah kita. Kita siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalamnya. Tapi itu saya mengajak jemaat Family Blessing, sama-sama kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, rahmat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersepakat mencari wajah Tuhan, menyembah Engkau, sujud di altar-Mu, menaikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pengagungan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan tidurkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan tidurkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan tidurkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan tidurkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan tidurkan dengan sukacita,
sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Pujian dan penyembahan kita berikan yang terbaik buat Dia. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri buat hari
Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang ku Boleh alami setiap hari, setiap saat. hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan kebaikan Tuhan, sepanjang kemurahan Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu. Oh, yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dialah tempat perlindungan kita. Oh haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terpujilah
tetap dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya Tuhanmu, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Dia selalu menolong engkau pada waktunya, Tuhan. Sebab itu berikan yang terbaik, pujian dan penyembahanmu yang terbaik bagi Dia. Kasih Tuhan begitu besar. Dia sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saat ini Dia ada di tengah-tengah kita. Berikan pujian, berikan penyembahanmu yang terbaik bagi Dia. Lebih lagi kita mau sujud di altarnya. Kita bawa korban syukur bagi Dia. Haleluya, haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Amin. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Kami terima anugerah-Mu. Yes. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahi, amin. Membaharui setiap hati kami, Tuhan. Sesuatu yang baru terjadi. Oh, saat kami datang di altar-Mu, sujud menyembah-Mu, Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa, kami bawa hidup kami sebagai ucapan syukur kami.
habis-habisnya mulut kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebab Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Sepanjang umur kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan kananmu yang kuat selalu memegang tangan kami, berjalan bersama kami, melewati setiap masalah hidup kami, dan Engkau membawa kami di dalam kemenangan demi kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan Engkau Tuhan yang hidup di dalam kami, yang memampukan setiap kami untuk melihat kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa yang ada di muka bumi ini. Dan Engkau Tuhan yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jemahan-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami aman di dalam Engkau. Bentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu memperbaharui hidup kami hari lepas hari. Jika kebenaran Tuhan disampaikan, kami boleh mengerti dan kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa firman Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi dengan firman-Mu, kami percaya kehidupan kami ada pengharapan di dalam Tuhan. Bukan kehidupan sekarang, tapi kehidupan bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Salam saudara dikasih Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari mana tempat saudara berada, tetapi biarlah kita sama-sama, biarlah firman Tuhan yang hari ini akan kita pelajari bersama, boleh menguatkan, menghiburkan kita semua di tengah-tengah mungkin tekanan, situasi yang membuat saudara kesulitan, membuat kita semua tertekan di dalam keadaan ini dan apapun yang membuat kita tidak nyaman. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh melegakan kita semuanya. Dan firman Tuhan saya beri judul, tetap kuat di dalam ujian. Kata ujian itu tidak asing buat kita semuanya, tetapi
hampir dari semua kita tidak suka untuk menjalaninya, padahal ujian ini di dalam situasi apapun, baik kita sekolah dan lain sebagainya, itu sesuatu yang harus kita lewati, tetapi sesuatu yang tidak kita sukai. Sesuatu yang aneh padahal. Sebenarnya ujian itu sangat diperlukan oleh kita semuanya. Tetapi ujian kurang, bahkan boleh dibilang tidak disukai oleh banyak orang. Kalau bisa tidak usah ujian langsung naik kelas, kalau bisa tidak usah ujian langsung naik level dan lain sebagainya. Saudara, ujian dimanapun, segmen dimanapun, situasi dimanapun, keberadaan, di dalam bidang apapun pasti ada. Saudara, kalau misalnya beli emas, pasti misalnya toko emas itu sebelumnya menguji dulu emasnya itu asli atau tidak, baru nanti dibuat emas. Karena secara kasat mata emas palsu dan emas asli tidak bisa dibedakan. Baru bisa dibedakan setelah diuji. Anak-anak sekolah perlu ujian, walaupun sekarang belum masuk sekolah mungkin sudah mulai. Tapi perlu ujian untuk boleh layak untuk naik kelas atau tidak. Seberapa banyak pelajaran yang bisa diserap dan lain sebagainya. Dan hari ini ujian itu juga tidak bisa dilewatkan. Tidak bisa kita lari sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ujian itu sebenarnya penting untuk kehidupan kita. Tetapi sekali lagi bahwa saudara dan saya seringkali kurang suka masuk di dalam ujian yang seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Padahal kalau kita mempelajari dengan benar, ujian itu sangat penting untuk kehidupan iman saudara dan saya. Kita akan awali pembacaan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, kalau kita pelajari di sini dan kita baca bersama-sama, ini sebenarnya sangat bertolak belakang dengan keadaan kita atau kemauan kita. Kalau di sana dikatakan berbahagialah, suatu kebahagiaan kalau kita masuk di dalam sebuah ujian. Tetapi seringkali kenyataannya saudara dan saya merasa, aduh, kenapa ini terjadi? Mengapa ini saya alami? Apa salah saya? Kadang-kadang juga sering seperti itu. Tetapi kalau kita lihat ayat yang keempat dikatakan, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah malam hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita mensikapi ujian yang saudara dan saya alami. Mensikapi sebuah keadaan yang tidak nyaman yang Tuhan izinkan saudara dan saya alami. Kita lihat Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari di sini bahwa ujian yang Tuhan izinkan terjadi, saudara dan saya alami, itu menghasilkan sebuah ketekunan. Karena iman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, itu tidak dibatasi oleh waktu berapa lama saudara lulus. 10 tahun setia lulus. Kalau sekolah ada batas waktunya. Tetapi mengiring Tuhan, iman kepada Tuhan, itu waktunya adalah sampai akhir hidup kita. Artinya apa? Kita harus tekun, dikatakan di sana. Karena tekun itu, ya kurang lebih kata-kata tekun itu adalah sesuatu yang dikerjakan terus menerus, konsisten, tidak terpengaruh oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh apapun yang kita alami. Kita terus ketika
kita beribadah, kita tetap setia, kita tetap tekun, kita tetap melayani, kita lakukan terus-menerus apapun yang kita alami. Dan ujian ini akan membawa kita semua kepada sebuah ketekunan. Karena seberapa banyak anak-anak Tuhan yang setia tiba-tiba hilang. Melayani berapi-api tiba-tiba hilang. Tetapi dibutuhkan sebuah ketekunan di dalam kita melayani, di dalam kita beribadah, di dalam kita mengiring Tuhan. Karena itulah benar-benar kita diuji. Apakah kita benar-benar di dalam mengiring Tuhan atau hanya sekedar ya karena kita berada di Indonesia harus beragama, kalau agama Kristen harus minggu ke gereja dan sebagainya. Nah, sehingga ketika kita memasuki ujian ini, yang pertama kita akan dibentuk menjadi pribadi yang tekun, tetap konsisten. Karena kalau orang terlalu lama di dalam zona nyaman, itu orang akan menjadi lemah. Orang akan menjadi gampang jatuh, orang akan gampang terombang-ambing. Karena tidak pernah mengalami sebuah tekanan, sebuah persoalan di dalam kehidupannya. Seorang atlet angkat besi itu bukan orang yang enak-enakan duduk santai datang ke tempat latihan, kemudian happy-happy lari-lari senam pulang, tidak. Tetapi dia mengalami satu tekanan demi tekanan setiap kali latihan. Dan itu membuat mereka tidak nyaman. Tetapi itu dilakukan terus-menerus, tekun, terus-menerus. Dia setiap kali datang. Biasanya beban hari ini 10 kilo, besok 15 kilo, lusa 20 kilo dan sebagainya. Beban itu terus ditambah. Sehingga apa? Membentuk dia menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh. Sehingga akhirnya menjadi juara. Tidak ada atlet angkat besi tanpa latihan, tanpa mengalami tekanan-tekanan beban berat yang harus dia pikul. Dan latihan itu adalah sedikit di atas kemampuan yang dia bisa angkat. Kalau dia hanya bisa mengangkat 25 kilo, setiap hari dia mengangkat 25 kilo, 10 tahun pun dia kapasitasnya hanya sebegitu. Tetapi ketika tiap hari dinaikkan mungkin setengah kilo, besok 1 kilo dan sebagainya, maka tambah hari dia akan menjadi tambah kuat, tambah kokoh, tambah mantap. Demikian saudara sebagai anak Tuhan, maka Tuhan akan latih kita semua di dalam ujian-ujian supaya kita menjadi anak-anak yang kuat di dalam menghadapi setiap ujian, kuat di dalam menghadapi kerasnya dunia, kuat di dalam menghadapi jahatnya dunia ini. Karena kita sedang berjuang juga di dalam dunia ini untuk mengalahkan dunia ini. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan itu diperlukan ternyata. Saudara, seberapa banyak orang hanya yang diingat adalah janji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, yang diingat hanya janji Tuhan. Haleluya. Kalau kita ingat janji Tuhan, puji Tuhan. Setiap ibadah kita datang, setiap ini kita melayani. Karena apa? Yang diingat janji Tuhan. Tapi ternyata di dalam Ibrani 10:36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara perlu ketekunan di dalam beribadah. Ketekunan sekali lagi itu akan teruji oleh waktu, teruji oleh keadaan. Saudara tidak bisa dikatakan tekun ketika saudara sedang mengalami persoalan, tiba-tiba kita tidak ibadah lagi, tiba-tiba kita tidak melayani lagi, tiba-tiba kita tidak cinta Tuhan lagi. Itu bukan tekun. Tetapi sekali lagi ketekunan itu adalah sesuatu yang kita kerjakan terus-menerus konsisten di dalam waktu-waktu yang kita lewati, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi, berbahagialah walaupun posisinya sekarang tidak nyaman, walaupun posisinya sakit, walaupun posisinya tertekan, kecewa, sedih, takut karena apa yang sedang kita alami. Tetapi berbahagialah
hadapi ujian itu. Karena apa dikatakan di dalam Yakobus 1:12, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, di dalam ujian. Karena ketika kita bertahan, maka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tujuan Allah mengizinkan saudara dan saya untuk mengalami satu ujian adalah untuk kebaikan kita semuanya. Yang pada akhirnya mahkota itu disediakan untuk saudara dan saya yang tetap bertahan di dalam pencobaan, di dalam ujian yang kita alami di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kita harus tetap kokoh, kita harus tetap kuat. Saudara, yang seringkali tidak kita sadari bahwa ujian itu tidak terus. Kalau kita sekolah, seringkali kita minta waktu untuk ujian itu diperpanjang. Kalau saudara, saya ingat waktu sekolah, waktu kurang 5 menit, spontan semua anak satu kelas bicara, karena kurang waktunya, kurang panjang. Kebalikannya ketika saudara dan saya mengalami ujian dalam kehidupan ini, seringkali berkata apa? Kok lama? Kok enggak selesai-selesai? Ya, karena bisa jadi kita belum mengerjakan semua soal ujian yang disodorkan, yang diizinkan Tuhan kita alami. Makanya seringkali kita, kok lama sekali, sudah terlalu lama saya mengalami penderitaan ini. Sudah terlalu lama saya mengalami kesengsaraan ini dan sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah kita tetap bertahan. Dan bagaimana kita menghadapi ujian, nanti kita akan belajar bersama hari ini. Supaya apa? Supaya ujian itu tidak membuat kita justru jatuh, tetapi justru kita menjadi kuat. Memang sekali lagi, ujian itu kadang-kadang begini ya, Tuhan, saya sudah enak-enak ada di dalam situasi nyaman, kerja sudah enak-enak tiba-tiba di PHK, usaha sudah enak-enak tiba-tiba harus tutup, dan lain sebagainya. Tidak enak. Tetapi kalau memang itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan memang bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Tapi seringkali masalahnya, Tuhan kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Nah itu masalahnya. Karena seringkali kita kurang memahami apa maksud Tuhan. Ya sebagai manusia memang seringkali kita tidak bisa paham. Tetapi di dalam ketidakpahaman kita, di dalam ketidakmengertian kita akan apa maksud Tuhan di balik ujian itu, pegang satu kebenaran bahwa Tuhan itu baik. Itu saja cukup. Jadi apapun yang kita alami saat ini, pegang itu Tuhan itu baik walaupun kita sedang mengalami hal yang tidak baik. Walaupun mungkin kita tidak melihat kebaikan Tuhan di mana di dalam kondisi ini, mungkin bisa jadi seperti itu. Tetapi kalahkan itu dengan imanmu bahwa pribadi Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi saudara dan saya. Kita akan lihat bersama satu peristiwa yang mungkin bisa menjelaskan kita semuanya bagaimana posisi kita saat kita mengalami ujian. Kenapa terjadi dan bagaimana kita mensikapi ujian yang terjadi. Kita akan lihat dari Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot di antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Kalau saudara lihat di sini jelas sekali bahwa Tuhan yang memerintahkan Musa untuk bangsa Israel disuruh berkemah di suatu tempat yang itu sebenarnya tempat itu membuat mereka seakan-akan terkurung, tidak bisa lari kemana-mana. Nah ini yang seringkali membuat saudara dan saya bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Memang Tuhan punya otoritas mengizinkan segala sesuatu terjadi.
Kan bisa Tuhan tidak mengizinkan saya mengalami ini. Itu seringkali pertanyaan yang saudara dan saya lontarkan. Bangsa Israel sudah enak-enak keluar dari Mesir, sudah enak-enak meninggalkan Mesir. Tiba-tiba harus mengalami satu peristiwa yang mencemaskan, menakutkan, menegangkan. Karena apa? Karena Tuhan yang mengatur. Nah demikian juga sekali lagi apa yang terjadi dalam kehidupan saudara itu memang tidak lepas dari izin Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan pasti ada sesuatu di balik semuanya itu. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa. Nah saudara lihat ayat 2 jelas dikatakan di sana bahwa bangsa Israel diminta untuk berkemah. Kalau tadi sudah sebelumnya Tuhan begitu luar biasa, karyanya sampai orang Israel, Firaun melepaskan mereka, tiba-tiba setelah mereka baru seneng-senengnya, tiba-tiba masuk lagi di dalam sebuah kesulitan. Saudara dan saya, bukankah seringkali saudara dan saya mengalami seperti ini? Kita lagi enak-enaknya, kita lagi bahagianya bersama keluarga, tiba-tiba mengalami sesuatu. Dan saudara tahu, itu Tuhan yang mengizinkan. Cuma masalahnya apa? Kita belum tahu apa yang akan terjadi, apa Tuhan mau. Di tengah-tengah ketidaktahuan kita sekali lagi tetap pegang teguh Tuhan itu baik. Saya akan baca ayat yang keempat dari Keluaran ayat yang pasal yang ke-14. Keluaran 14 ayat yang keempat. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nah, kan? Setelah Tuhan menyuruh mereka berkemah di suatu tempat yang membuat mereka terkurung, terjebak, Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, bisa-bisanya Tuhan itu sudah meletakkan bangsa Israel di tempat yang terkurung, kok bisa-bisanya menggerakkan Firaun untuk mengejar bangsa Israel. Ini yang seringkali tidak saudara dan saya kurang paham kenapa terjadi seperti ini. Tetapi sekali lagi, sedikit saya ulang ayat yang ke-14. Bagian B. Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nah saudara, ternyata bahwa kenapa bangsa Israel ditaruh di situ, bangsa Mesir dikerahkan, Firaun bersama pasukannya untuk mengejar. Salah satunya kenapa? Tuhan menyatakan kemuliaannya supaya orang Mesir tahu bahwa dialah Allah, dialah Tuhan yang berkuasa, yang mengasihi bangsa Israel. Saudara dan saya, bukankah seringkali kadang berdoa walaupun hanya mungkin sekedar orang Jawa bilang abang-abangi lambe. Tuhan pakailah aku untuk menjadi kemuliaan-Mu. Ketika dipakai tenanan sama Tuhan, dipakai sungguh-sungguh sama Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan, saudara bingung kan? Nah, saudara, kalau Tuhan memakai saudara dan saya, tentu saudara Tuhan yang akan memperlengkapi kita, Tuhan akan menyertai kita. Jadi di balik maksud Tuhan meletakkan bangsa Israel di dalam situasi sulit, yaitu supaya bangsa Israel lewat peristiwa itu, maksud saya Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada orang Mesir. Itu yang pertama dari kasus bangsa Israel. Yang selanjutnya kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-24 dan 27. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir itu berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir.
meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Nah saudara, sekarang saudara mulai paham. Setelah Tuhan meletakkan bangsa Israel di tempat yang terkurung, menggerakkan Firaun, mungkin bisa jadi sebelumnya Firaun tidak tergerak untuk mengejar bangsa Israel, sampai akhirnya Tuhan menggerakkan, mengeraskan hatinya sehingga Firaun mengejar. Tetapi di sini Tuhan tetap memegang kendali dari apa yang saudara dan saya alami. Bangsa Israel mungkin sampai di titik itu belum tahu kenapa kok ini tetap mengejar saya. Tetapi saat ini kita mulai bisa melihat bahwa Tuhan, ayat 24, Tuhan mengacaukan bangsa Israel, bangsa Mesir, tentara Mesir. Yang kedua, membuat roda keretanya miring dan maju dengan berat. Saudara, secara logika, kalau musuh yang sedang berjalan itu enggak tahu berapa banyak orang itu, ribuan itu, berapa banyak bangsa Israel waktu itu berjalan dengan sekian banyak orang, sementara Firaun dengan tentaranya itu naik kereta kuda dan itu sudah kelihatan mata, tentu kan dengan cepat akan terkejar. Nah, seperti kadang-kadang kita, loh Tuhan, ini kok belum datang pertolongan Tuhan. Pada saat Tuhan kehendaki waktunya datang, Tuhan mengacaukan tentara orang Mesir. Tuhan membuat roda berjalan miring dan lajunya lambat. Sehingga apa? Mungkin yang kereta itu bisa jalan berapa kilometer per jam, itu jadi lambat sehingga tidak terkejar bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel semua sudah naik ke darat, maka tentara Firaun tergulung di dalam lautan dan mati semuanya. Yang pertama tadi kita lihat bahwa Tuhan memang merencanakan atau Tuhan mengizinkan sesuatu kita alami. Kalau di dalam kasusnya bangsa Israel, memang Tuhan yang mengatur skenarionya. Bangsa Israel ditaruh di sini, dia tidak bisa lari kemana-mana. Si Firaun dikeraskan hatinya untuk mengejar, itu semua skenario Tuhan. Dan tidak berhenti di situ. Bangsa Israel juga bisa melihat bagaimana Tuhan mengacaukan tentara Mesir, membuat rodanya lambat berjalan. Maka di setiap apa yang saudara dan saya alami, Tuhan sebenarnya tidak pernah tinggal diam. Mungkin kita belum tahu apa yang Tuhan mau, tetapi nanti kita akan belajar bersama apa yang harus kita kerjakan. Di tengah ketidaktahuan kita, di tengah kebingungan kita, di tengah kepanikan kita mengalami ujian itu. Yang selanjutnya adalah kita lihat Tuhan turut campur tangan. Yang kedua tadi Tuhan yang mengizinkan sesuatu terjadi. Tuhan yang campur tangan. Dan kalau saudara tahu kenapa Tuhan membawa bangsa Israel di dalam situasi seperti itu? Karena Tuhan ingin menuntaskan persoalan yang sedang dialami bangsa Israel. Persoalan utama yang dialami bangsa Israel waktu itu adalah Firaun dan tentaranya. Maka saat itu Tuhan menumpas habis Firaun dan tentaranya. Karena persoalan utama bangsa Israel waktu itu. Mungkin kalau Firaun tidak ditumpas, bisa jadi dia akan terus berusaha bagaimana bisa mengejar bangsa Israel. Tetapi hari itu Firaun dan tentaranya ditumpas dan selesailah persoalan yang dialami. Saudara dan saya, mungkin saudara dan saya tidak sadar. Tuhan sedang bekerja untuk hidup saudara. Menuntaskan apa yang sedang saudara dan saya alami selama ini yang tidak beres-beres, dibereskan oleh Tuhan. Tetapi memang seringkali sekali lagi, seringkali kita tidak paham. Bagaimana kita mensikapi sesuatu yang kita alami, yang kita mungkin tidak paham terhadap apa rencana Tuhan. Kita lihat Keluaran 14 ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan,
Ini kunci supaya saudara dan saya tetap tahan di dalam ujian. Kalau kita mengacu di dalam ayat yang pasal 14 dari Keluaran ini ayat yang ke-13. Yang pertama adalah dikatakan, jangan takut. Ketika kita menghadapi persoalan, manusiawi memang ketika kita takut. Tetapi kita ingatlah, kita punya Dia yang luar biasa. Jadi di tengah ketidaktahuan kita, di tengah kecemasan kita, di tengah ketakutan kita menghadapi ujian, satu yang harus kita pegang, jangan takut. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Sekali lagi dari ayat ini, yang kedua adalah berdiri tetap dikatakan oleh Musa. Artinya berdiri tetap apa? Tidak goyah. Seringkali persoalan banyak menggoyahkan iman orang percaya. Ujian banyak menggoyahkan iman kita. Tetapi hari ini saudara dan saya diingatkan, tetap berdiri tetap. Pegang iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah kita goyah sedikit pun atas iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang selanjutnya yang ketiga adalah, dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang diberikannya kepada saudara dan saya. Saudara, jangan takut, berdiri tetap, lihat keselamatan. Pak, belum jadi, ya itulah namanya iman. Dengan iman lihatlah keselamatan itu. Waktu itu bangsa Israel masih takut. Tetapi Musa bisa lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. 3. Yang terakhir. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, ya ayat 13 bagian terakhir. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan menyelesaikan dengan tuntas. Saudara tidak akan berkutat kepada persoalan itu. Tetapi kita diberi kemenangan. Dan kita akan bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita lihat Keluaran 14 ayat 13 ini sepertinya kata-katanya kok enak sekali ya. Tapi kalau kita ngalami rasanya kok berat sekali ya. Jangan takut, tetap berdiri. Lihat dengan iman, persoalan kita dituntaskan. Kenapa? Apa alasannya? Kita lihat ayat yang ke-14 dari Keluaran 14. Ini yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Saudara, seringkali bahwa kita sudah tidak berdaya atas apa yang kita alami. Kita tidak bisa berbuat apa-apa yang sedang kita hadapi. Yang kita hanya bisa bingung, takut, cemas, dan lain sebagainya. Tetapi daripada kita hanya takut, cemas, maka pegang kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, berdiri tetap teguh di dalam iman. Lihat keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan akan menuntaskan persoalan saudara dan saya. Sekali lagi saya ulangi sebelum saya menutup ibadah renungan kita pada malam hari ini, ayat yang ke-14. Sebelumnya saya ulangi lagi inti daripada ayat 13. Jangan takut, berdiri tetap di dalam iman. Lihat keselamatan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan akan menuntaskan persoalan saudara dan saya. Karena Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu diam saja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali di dalam kehidupan kami Tuhan, sebagai manusia, kami mengalami hal-hal yang membuat kami cemas, membuat kami takut, membuat kami was-was, membuat kami bertanya-tanya. Tetapi terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menerangkan, menjelaskan kepada kami semuanya, bahwa hidup kami sepenuhnya ada di dalam kontrol Tuhan. Hidup kami sepenuhnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Allah yang mengasihi kami tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di dalam situasi kondisi apapun,
Itu Tuhan izinkan. Dan ketika Tuhan mengizinkan persoalan sedang kami hadapi, Tuhan juga tidak membiarkan kami sendirian. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang memberi pertolongan kepada kami semua, dan Tuhan yang berperang untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bila firman yang sudah hamba sampaikan ini boleh meneguhkan, menguatkan setiap jemaatmu, setiap kami semuanya. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kokoh, kuat di dalam iman, di dalam kami menghadapi ujian, di dalam kami menghadapi dunia ini. Kau berkati setiap orang yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Ataupun kapanpun memutar ulang video ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Orang diberkati, dikuatkan, diteguhkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah doa malam saat ini. Kita akan berdoa syafaat dan saya akan mengakhiri dengan doa berkat. Ayo kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagian kami lakukan, Tuhan melakukan bagiannya. Berkati bangsa negara kami Tuhan Yesus. Berkati Indonesia, lawatan boleh terjadi untuk Indonesia. Hujan pertobatan, hujan keselamatan melanda kota-kota, desa-desa, bahkan sampai di pedalaman. Ampunilah dosa bangsa kami. Selamatkanlah Indonesia. Indonesia milik Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa ini juga dengan keamanan, dengan kedamaian dan kesejahteraan. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera di dalam nama Yesus. Juga berkati Papua dengan keamanan dan kedamaian. Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah. Tolong Tuhan pemerintahan kami, supaya pemerintahan kami diberikan kesanggupan, kemampuan untuk mengelola negara ini, memimpin bangsa ini dengan baik dan berhasil. Pak Presiden kami Bapak Jokowi diberikan keberhasilan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Tolonglah Bapak Jokowi Tuhan, tolonglah dia. Engkau melindungi dia daripada yang jahat, berikan kesehatan selalu. Juga Engkau melindungi keluarganya. Tolong juga para pembantu Presiden, baik itu Wakil Presiden, para menteri, juga pejabat di pusat daerah, para gubernur, wali kota, bupati Tuhan, sampai tingkat yang paling kecil, baik itu camat, lurah Tuhan, kepala desa, RW RT Tuhan, tolong supaya mereka semuanya boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan adil, dengan jujur, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, berkati aparat TNI, kepolisian berkati mereka, berkati Panglima TNI, Kapolri juga Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Baik, mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya saudara semua diberkati Tuhan Yesus, katakan sama-sama, amin.